Yang terhormat Ibu Dharma SSI SHMH sebagai Kordif SDM telah bergabung. Eh, Selanjutnya Bapak Ibu Koordinator Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Kota, Bapak Ibu Kasek Kabupaten Kota dan rekan-rekan staf yang hadir dan bergabung dalam acara diskusi ngobrol kami satu hari banyak makna. Pada pertemuan kali ini yang berjudul dengan tema ketika sanksi tidak cukup menggali akar permasalahan pelanggaran. Sebelum kita mendengar materi yang disampaikan oleh narasumber, eh, kami persilahkan kepada pemantik untuk menyampaikan beberapa hal mengenai topik yang akan memantik respon kita dalam pertemuan kita kali ini kepada Ibu Dharma dalam waktu 10 menit kami persilahkan dengan hormat. Ya, terima kasih Dinda moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. pimpinan Bawaslu Provinsi kita mungkin sebentar lagi akan bergabung, mudah-mudahan dilonggarkan waktunya. Kemudian yang saya hormati teman-teman pejabat administrator, fungsional, Bawaslu Sulawesi Tenggara yang sudah bergabung. Saya sudah ada Pak Rusdi juga. Kemudian yang saya cintai dan yang saya banggakan tentu sahabat-sahabat, pimpinan, dan Kasek Korsek serta seluruh jajaran sekretariat Bawaslu Kabupaten Kota Sulawesi Tenggara yang alhamdulillah tetap konsisten, tetap istiqomah kita meramalkan kegiatan rutinitas kita mingguan, yaitu diskusi ngobrol kami kita ini sudah edisi ke-22 alhamdulillah. Dan selamat pagi semua, semoga kita tetap dalam kondisi sehat, kita tetap bahagia dalam menjalankan aktivitas kita, meskipun di akhir tahun ini kita kejar-kejaran dengan laporan, dengan kegiatan, dan belum lagi dengan mungkin kita harus manajemen lebih banyak lagi kita punya situasi karena undangan boleh banyak, tetapi kondisi anggaran yang tidak mengizinkan kita sehingga memang kita tetap istiqomah saja lah. Ya, kami wa ta'ala sajalah itu tidak akan mengurangi faedah atau tidak akan mengurangi esensi dan kejelasan teman-teman di dalam melaksanakan tugas-tugas keseharian sebagai penyelenggara pemilu. Insya Allah kita selalu semangat ya teman-teman. Ya, dan kita mungkin memaklumi juga bahwa diskusi kita hari ini tidak sepadat dengan minggu-minggu yang lalu, karena memang kita berbagi tugas. Pimpinan Bawaslu Provinsi juga dengan tugas masing-masing, pagi hari dan pagi hari sementara ikut pleno di KPU, di sipil. Kemudian Pak Ketua dan Pak Indra juga sementara di aula masih lanjutkan working group. Nah, kemudian saya juga setelah ini akan bergeser ke kantor Bawaslu karena ada RDK juga. Tetapi bukan berarti kesibukan-kesibukan kita itu lantas kemudian mengganggu kita punya rutinitas karena kita bisa berbagi tugas. Demikian juga teman-teman di kabupaten kota. Ya, baik Bapak Ibu, tema kita hari ini di dalam diskusi ngobrol kami ini edisi ke-22 itu ketika sanksi tidak cukup maka menggali akar permasalahan pelanggaran itu salah satu solusi ya. Ya baik, berbicara dinamika pengawasan pemilu dan pemilihan itu sebetulnya saat ini sudah semakin komplit, kemudian ada sip dan seringkali malah ada kasus-kasus yang berulang. Ya, ketika kita berfokus kepada evaluasi yang mendalam terhadap efektivitas penegakan hukum pemilu dan pergeseran fokus dari sekedar memberikan hukuman pasca kejadian, kita mencoba menuju bagaimana strategi pencegahan yang komprehensif. Kenapa demikian?
karena memang kita menghadapi beberapa kendala. Ya, kita beberapa dinamika, mulai dari karakter pelanggaran itu sendiri, ada yang konflik, ada yang kemudian adaptif, ada yang kemudian berulang, kemudian berbicara masalah penanganan pelanggaran. Nah, ini kita harus punya pola pikir yang reaktif, lebih reaktif lagi, lebih komprehensif, lebih analitis, dan lebih berbasis kepada data. Ya. Kemudian apa yang menjadi fokus-fokus kita? Ya, karena adanya berbagai dinamika tersebut, maka yang perlu kita perhatikan itu adalah yang pertama, bagaimana kita melakukan evaluasi terhadap efektivitas sanksi itu. Apakah yang selama ini kita lakukan sudah ada efek jerah atau tidak? Kemudian mungkin juga karena kendala regulasi. Ya, sanksi yang diberikan itu mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi masyarakat, tidak sesuai dengan ekspektasi publik, bahkan kadang-kadang juga tidak sesuai dengan ekspektasi kita ketika kita melakukan pelanggaran eh, pemilu maupun pelanggaran pemilihan. Ya. Kemudian jenis sanksi yang diterima juga yang diatur dalam regulasi juga kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang kita semua harapkan. Nah, kemudian apa yang perlu kita lakukan juga? Mungkin kita perlu menggali akar permasalahan karena boleh jadi pelanggaran itu adalah pelanggaran yang memang sudah berulang. Kemudian bisa kita identifikasi. Nah, kita mencoba melakukan pendekatan misalnya dengan menggali akar permasalahan atau akar dari pelanggaran itu sendiri. Ya, kalau menggali akarnya tentu setiap daerah, setiap kabupaten juga tidak sama persis karena akan ada tren-tren, akan ada faktor-faktor budaya, sosial, ya. Itu menjadi kendala. Kemudian ada faktor struktural, kemudian ada pula mungkin, semoga kita juga tidak, tetapi ini tetap menjadi early warning system kita, tetap menjadi semacam antisipasi kita. Ada pula faktor dari integritas penyelenggara itu sendiri. Ya, ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Nah, kemudian berbicara akar permasalahan ketika kita melakukan pendalaman di situ, tentu dari situ kita akan ada strategi pencegahan ke depannya. Ya, apa yang dilakukan dengan strategi-strategi itu? Di masa-masa sekarang ini kan juga bagian daripada penguatan strategi pencegahan. Kegiatan mingguan kita itu adalah bagian dari strategi pencegahan. Penguatan kelembagaan yang sudah dilakukan seluruh Indonesia itu juga bagian dari strategi pencegahan, penguatan kapasitas. Nah, kita berharap kita bisa merubah paradigma, paradigma pencegahan. Kita menggeser misalnya dari penindakan menjadi pencegahan. Ya, dari yang tadinya eh, represif menjadi preventif. Kita lebih mengutamakan pencegahan dan ini memang sudah menjadi program, tetapi nanti di dalam diskusi kita tentu masih ada dinamika-dinamika yang perlu kita diskusikan, kita perlu sharingkan, dan tentunya akan menjadi langkah-langkah keterobosan pencegahan kita ke depan, ya, termasuk mungkin pelibatan masyarakat. Ya, karena kita tidak bisa memungkiri bahwa apatis pesimis masyarakat terhadap penanganan pelanggaran itu masih kuat. Karena mereka kadang-kadang, ya, yang seperti yang saya sampaikan tadi, hasil penanganan pelanggaran kita tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Padahal ada yang mereka tidak pahami bahwa kita kadang-kadang terkendala dengan regulasi. Ya, tetapi ujung-ujungnya yang menjadi sorotan itu tetap di penyelenggara pemilu. Maka inilah kenapa kita perlu diskusi memecahkan itu. Kemudian mungkin kita juga perlu pemahaman literasi yang lebih banyak. Nah, baik Bapak Ibu, pada kesempatan ini mungkin saya ingin menyampaikan tiga perspektif bagaimana strategi yang mungkin akan menjadi perhatian kita bersama. Tetapi ini adalah perspektif ya, saya mencoba menawarkan, tetapi nanti kita mengembangkan di dalam forum diskusi kita. Insya Allah nanti akan ada pengantar, ada materi dulu dari sahabat saya, Ibu Lucinda Theodora, yang ada insya Allah karena saya di dalam sama-sama dengan Bu Lucinda, kamar kita ya.
Ya, kemudian pendekatan yang pertama itu adalah pendekatan pola. Ya, jadi pendekatan pola itu pelanggaran itu tidak boleh lagi kita memandang sebagai kejadian yang tunggal, yang berdiri sendiri. Tapi sebaliknya, pelanggaran itu harus dipahami bahwa dia itu adalah bagian dari pola. Ya, kalau istilah kita pola-pola, ini memang sudah di pola pelanggaran ini. Ya, jadi melalui pendekatan ini nanti kita bisa memetakan kecenderungannya berdasarkan waktu, tempat. Kan ada tren-tren pelanggaran itu ya. Jadi ada tren pelanggaran itu berdasarkan waktu, tahapan di mana misalnya, tempatnya di mana, aktornya siapa, siapa yang ada di balik itu, kemudian modusnya apa. Ya. Kemudian pendekatan yang kedua itu ya ini dari pendekatan pola ya. Ya, dari pendekatan pola itu yang kedua bagaimana kita bisa mengidentifikasi pengulangan. Ya, tentu kan kita ada data. Dari data itu kita sudah bisa menganalisa bahwa tren pelanggaran di Kabupaten A ini ternyata pengulangan. Nah, ini ada pengulangan. Sehingga kita bisa lebih waspada, lebih bisa melakukan pencegahan preventif. Kemudian kita melakukan langkah-langkah pencegahan itu tentu melibatkan semua. Kemudian itu kita tidak bisa bekerja sendiri. Gitu. Jadi biasanya kita kan setelah melakukan evaluasi itu kita rapat membahas bahwa ternyata eh, kecenderungan pelanggaran di Kabupaten A seperti ini. Ini yang lebih banyak dan kita melakukan langkah-langkah pencegahan dan itu yang biasanya kita lakukan pada tahap sosialisasi itu banyak. Misalnya melibatkan kita di Sultra dulu trennya itu pelanggaran ASN tinggi. Tetapi alhamdulillah pada tahapan pemilu dan pemilihan kemarin itu kan kita perbaikannya signifikan sekali karena kita melakukan berbagai terobosan langkah-langkah pencegahan. Ya. Kemudian pendekatan yang kedua itu adalah analisis akar permasalahan. Ya. Seringkali sanksi itu kan diberikan ternyata tidak menyelesaikan persoalan karena akar masalahnya tidak disentuh. Ya. Jadi kita ya, seperti seorang dokter hanya hanya tahu bahwa dia demam. Ya, tetapi kalau dokter yang baik itu nanti dia akan mencari tahu penyebabnya di demam itu apa. Maka yang harus diselesaikan itu adalah akar permasalahannya. Harus disentuh dia. Ya, karena itu kita butuh pemahaman yang lebih mendalam terhadap faktor penyebabnya. Apa misalnya penyebab dari pelanggaran di situ? Di Kabupaten Kolaka, di Kabupaten Buton Tengah, di Kota Kendari. Mungkin saja seperti yang saya sampaikan tadi, struktur sosialnya, politiknya, ya, di setiap daerah itu beda-beda di tingkat lokal. Nah, kemudian bisa saja mungkin dipengaruhi oleh peserta, pengetahuan peserta pemilunya, atau masyarakatnya. Atau mungkin itu faktor biaya politiknya yang tinggi, atau ya yang secara umum itu kesenjangan regulasi itu selalu ada, selalu menyertai daripada permasalahan-permasalahan atau potensi-potensi pelanggaran yang ada di daerah itu. Nah, kalau kita memahami akar permasalahannya, itu akan lebih memudahkan kita dalam penanganan pelanggarannya. Karena semata-mata tidak hanya bagaimana kita menekankan kepada pemberian sanksi, tetapi bagaimana kita menata ekosistem pengawasan kita supaya menekan potensi-potensi tadi. Ya. Karena kembali ke judul ya, ketika sanksi tidak cukup, ya yang kita lakukan itu tadi kita mulai menata. Bagaimana pencegahan kita lebih lebih bagus supaya jangan jangan mengarah kepada pelanggaran itu. Nah, kemudian ada pola yang ketiga, penanganan pelanggaran itu berbasis data. Ya, jadi semua data-data tentang pelanggaran kita itu kita kumpulkan lalu kita analisa. Ini pun juga kemarin masuk di salah satu tim Bawas membelajarkan bagaimana data-data pengawasan, data-data pelanggaran itu kemudian diolah. Nanti ke depannya mungkin akan lebih canggih lagi, akan ada model pengolahan data yang akan menjadi eh, apa ya akan menjadi acuan. Mudah-mudahan nanti akan ada terobosan baru karena kan selama ini kita masih cenderung agak manual. Kedepannya kita berharap itu akan lebih lebih membantu. Ya, dengan data yang dikelola kan
secara konsisten, terverifikasi dengan baik ya. Teman-teman kan punya laporan POMA, data-data penanganan pelanggaran, kemudian data-data penyelesaian sengketa. Ya, data-data itu semua kemudian kita eh, olah dengan baik, kita analisa dengan baik sehingga dari data itu kita mampu melakukan identifikasi daerah yang rentan secara ilmiah. Ya, kalau selama ini kan ada IKP ya, indeks kerawanan pemilu, yang kemudian diluncurkan atau dikeluarkan oleh RI, kita pun masing-masing kabupaten itu bisa saja membuat seperti ini indeks kerawanan, ya. Dan itu berbasis data. Jadi tidak semata-mata kita menunggu instruksi atau menunggu arahan dari atas, tetapi teman-teman bisa berkreasi berdasarkan data kabupaten masing-masing, ya, berdasarkan analisa-analisa atau pola pendekatan yang saya sebutkan tadi di depan. Dan tidak akan mungkin sama persis antara di daratan misalnya dengan kepulauan. Kemudian yang ketiga, yang selanjutnya dari data itu kan tentu kita sudah lihat potensi, ya, eskalasi pelanggaran. Apakah jenis pelanggaran ini meningkat atau justru ada penurunan dengan langkah-langkah yang kita sudah lakukan tadi, dengan rekom yang kita sudah lakukan tadi. Nah, tentu untuk kesemuanya ini dibutuhkan integritas teman-teman, dibutuhkan apa? Soliditas teman-teman, dibutuhkan sinergitas teman-teman, karena di sisi penanganan pelanggaran saja tidak akan cukup untuk melakukan terobosan ini. Di sisi pencegahan saja juga tidak cukup untuk bekerja sendiri, tetapi dibutuhkan kerjasama ya, integrasi semua divisi, begitu juga dengan komisioner, dengan sekretariat. Tanpa kolaborasi yang baik, maka itu tidak akan tercapai apa yang kita inginkan. Nah, baik teman-teman, saya mengucapkan selamat berdiskusi sahabat-sahabatku sekalian. Mudah-mudahan dari pemateri tadi teman-teman bisa lebih mengembangkan lagi kita punya alur diskusi ini, dan berharap dari diskusi kita ini nanti kita ada rumusan. Kita ada rumusan yang kemudian akan menjadi dokumen kita, akan menjadi acuan kita ke depan, tentu di dalam rangka meningkatkan langkah-langkah atau antisipasi pencegahan kita supaya pelanggaran itu tidak terlalu meningkat, ada tren penurunan ke depannya. Karena memang kita kembali keluhan teman-teman itu pasti ada permasalahan, keluhan regulasi atau yang lain, tetapi itu jangan kita jadikan sebagai tameng bahwa pelanggaran itu tidak maksimal karena regulasi, tetapi mari kita membuat terobosan bagaimana kita menggali akar permasalahan, kemudian bagaimana kita melakukan langkah-langkah pencegahan yang maksimal. Terima kasih teman-teman, selamat berdiskusi. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dharma atas segala penyampaiannya. Selanjutnya, mari kita menyimak bersama materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Ibu Lucinda Theodora. Dalam waktu 20 menit, kami persilahkan dengan hormat. Terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Yang saya hormati Ketua dan anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara. Yang saya hormati Kasek Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara. Dan saya hormati Ibu Bapak Kabak yang mungkin bergabung hari ini dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara. Yang saya hormati Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Buton Tengah Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Sulawesi Tenggara. Yang saya banggakan, saya hormati juga kepada seluruh staf yang bergabung pagi ini di ruang Zoom kita. Terima kasih kita semua bisa berkumpul hari ini dalam keadaan sehat dan semoga bahagia saja semuanya.
eh, saat diberikan apa namanya materi ini ketika sanksi tidak cukup menggali akar permasalahan pelanggaran pemilu ini sepertinya kalau mau eh, disederhanakan ya kita menggali ini kan berarti kita harus mencari di dalam hal-hal yang tersembunyi di balik apa yang kelihatan gitu. Ya, jadi ya mudah-mudahan diskusi hari ini kita kita bisa menggali bersama kira-kira apa saja dari yang menjadi akar permasalahan dalam pelanggaran pemilu yang kita semua masing-masing pernah alami di kabupaten kota masing-masing. Untuk itu saya akan mulai dengan sedikit apa pengantarnya saja dulu ya. Sebelum ini di slide pertama pertanyaan kunci yang akhirnya muncul ketika kita berbicara tentang sanksi yang tidak cukup dalam penanganan pelanggaran kita itu adalah seringkali pelanggaran yang sama itu berulang dalam setiap baik pemilu maupun pemilihan. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah kenapa sanksi yang sudah ada, sanksi yang sudah diatur sedemikian rupa di dalam aturan yang ada itu tidak bisa serta-merta mematikan pelanggaran itu karena kan seharusnya kalau kita melihat dari segi aturan semuanya sudah ada. Misalnya pelanggaran-pelanggaran apa namanya untuk misalnya pidana politik uang misalnya itu semua untuk sanksinya sudah diatur. Tetapi toh masih selalu saja ada kejadian-kejadian itu. Dan memang kita tidak bisa menafikan bahwa hal tersebut terjadi. Baik ya kalau ada di depan kita pengawas ya itu bisa langsung saat itu juga kita bisa melakukan penanganan terhadap hal itu. Tetapi kan seringkali hal-hal ini itu terjadi di saat-saat yang mungkin kita sebagai pengawas sedang melakukan pengawasan yang lain dan saat itulah kemudian dimanfaatkan oleh mereka-mereka baik itu aktornya maupun pelakunya, aktor yang memikirkan atau yang menciptakan, yang menginginkan hal itu terjadi sama para individu atau pelaku-pelaku yang langsung melakukan itu. Nah, pembahasan mengenai pelanggaran pemilu ini menekankan perlunya menggali akar permasalahan daripada sekedar mengandalkan sanksi. Ini kalau dari apa pendapat saya untuk hal ini ya bahwa sanksi saja itu memang benar itu tidak cukup dengan sanksi saja. Tuh, karena sanksi itu hanyalah merupakan respon sebenarnya setelah pelanggaran terjadi. Sementara seringkali itu tidak efektif untuk mencegah pelanggaran itu terjadi lagi. Nah, banyak hal pelanggaran pemilu bisa muncul itu alasannya begitu kompleks. Ada yang seperti tadi yang disampaikan oleh pemantik kita, Ibu Wakordif penanganan pelanggaran, itu memang begitu banyak hal yang kemudian bisa memicu pelanggaran ini terus terjadi. Yang beberapa hal ya dari pertanyaan kunci ini, kemudian sanksi itu tidak bisa mematikan pelanggaran karena ada berbagai hal yang bisa memicu itu begitu yang akhirnya sanksi yang sudah ada tuh tidak bisa untuk mencegah itu terjadi. Ada beberapa hal yang kalau
kita melihat ke kompleksitasnya itu, yaitu yang pertama faktor integritas dan profesionalisme penyelenggara. Itu juga menjadi penting karena jika kita sudah tidak profesional, terutama di lembaga kita sendiri ya, Bawaslu sebagai lembaga yang punya andil untuk melakukan pengawasan terhadap hal-hal ini untuk mencegah dan menangani pelanggaran yang terjadi. Jika integritas dan profesionalisme kita sudah tidak muncul, maka itu apapun sanksi yang sudah diatur di dalam aturan kita, itu sudah pasti tidak akan bisa kita laksanakan karena ya bisa saja ada berbagai hal pula ini yang bisa muncul dari akar masalahnya untuk faktor integritas dan profesionalisme ini. Ada bisa mulai dari ketidaknetralan, kita mungkin melibatkan diri sehingga ya kita tidak bisa menerapkan sanksi itu dengan baik. Itu ada juga ya motivasi-motivasi lain, misalnya motivasi subjektif yang mungkin tergiur ataupun itu dorongan dari dalam diri kita sendiri bahwa ya kita mungkin tergiur akan tawaran atau kepentingan lain yang di luar dari apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang pengawas. Gitu, ya. Kemudian ada juga ya kerangka yang paling penting adalah dari faktor kerangka hukum dan penegakannya. Nah, kita ketahui bersama bahwa undang-undang pemilu dan pemilihan serta peraturan-peraturan lain itu masih selalu saja dilakukan revisi-revisi untuk bisa menutup celah-celah hukum yang ada. Karena ya kita ketahui bersama bahwa aturan yang ada pun itu para aktor di luar sana itu bisa dengan begitu mudahnya mereka mempelajari semua aturan yang ada, tetapi kemudian hal itu mereka melakukanlah kecurangan-kecurangan itu, potensi-potensi pelanggaran itu dengan memanfaatkan celah-celah hukum yang ada. Sehingga sanksi yang ada ini dia hanya, yang di aturan itu dia hanya menyasar kepada pelakunya gitu. Tetapi kita tidak lihat mengapa sebenarnya pelanggaran itu terjadi. Gitu. Jadi dengan sanksi yang ada saja itu memang tidak bisa mematikan pelanggaran itu. Ditambah lagi, belum lagi misalnya masyarakat kita yang sudah merasa bahwa sudahlah kita mau melaporkan juga ke pengawas misalnya kurangnya respon atau tidak akan sudah tidak percaya mungkin dengan beberapa kali atau beberapa pengalaman yang kadangkala oleh masyarakat menganggap bahwa ini pelanggaran yang benar-benar ini sudah terbukti dan segala macam, tetapi saat mereka melaporkan itu ke Bawaslu ya kita kadangkala terbenturnya di regulasi yang ada, di aturan yang ada, sehingga kita masih membutuhkan hal-hal yang bukti dan segala macam ini untuk bisa kita pastikan, kita dudukkan benar-benar di atas bukti yang ada, di atas aturan yang ada, untuk bisa menangani itu, untuk bisa menghukum itu sesuai dengan apa yang masyarakat pikirkan. Tapi kan kadangkala kita terbenturnya di situ. Regulasi kita, aturan kita itu tidak memadai dan juga ya sehingga apapun yang misalnya dibawa oleh masyarakat ke kita itu setelah kita kemudian kaji dan segala macam dan ternyata yang tadinya pelanggaran yang disangkakan itu ternyata tidak terbukti. Nah ini sehingga menimbulkan sifat acuh tak acuh juga dari masyarakat. Sehingga ya itu dia tadi, sanksi itu menjadi sesuatu yang
tidak bisa untuk memberantas pelanggaran secara tuntas. Itu karena ya tidak menyentuh motifnya gitu. Jadi sanksi itu hanya menghukum perbuatan tetapi tidak menghilangkan motif. Itu yang mendorong untuk terjadinya pelanggaran itu. Lalu kemudian kembali ke sehingga dari apa yang terjadi ini kita kemudian mengalami pergeseran paradigma. Kembali dulu Arif ke depan tadi. Nah, ini dia. Kita harus kembali ke beralihlah kita dari siapa yang salah sebenarnya. Karena selama ini kan kita cuma melihat siapa yang salah dalam terjadinya pelanggaran ini. Tetapi kita tidak melihat mengapa sistem itu membiarkan kesalahan ini terjadi. Gitu. Jadi pendapat saya bahwa ya saat ini kita Bawaslu ya sebagai penegak dari aturan yang ada, sebagai polisinya pelaksanaan pemilu dan pemilihan ini, ya kita harus mulai bisa memikirkan itu. Kita harus mulai bisa bergeser jika kita mau untuk bisa menangani akar permasalahannya apa dari pelanggaran tertentu itu. Jadi bukan lagi kita hanya kepada siapa pelakunya, itu bukan hanya tergantung di situnya saat ini, tetapi kita harus bisa menjadi harus berpikirnya kepada mengapa kemudian sistem itu membiarkan kesalahan ini terjadi. Nah, di dalam hal ini sebenarnya untuk hal sistem yang terjadi, sistem yang ada sekarang ini, kita masih terlalu banyak celahnya, sehingga ya sanksi yang ada pun masih belum menimbulkan efek jera. Gitu. Apakah mungkin nanti kita bisa melihat sanksi misalnya sanksi pidana itu kemungkinan tidak akan menjadi sebuah tidak akan menjadi sanksi yang bisa membuat jera orang-orang, bukan pelakunya tetapi aktor-aktor yang ada di belakangnya, karena yang akan disasar misalnya oleh pidana itu adalah pelakunya sendiri, individunya. Sementara yang ada di belakangnya yang sudah membuat agar hal itu terjadi itu tidak tersentuh. Jadi mungkin kita akan lebih kepada kita balik bahwa hukuman pidana itu belum bisa untuk memutus rantai dari pelanggaran yang berulang. Mungkin kita akan lebih kepada masuk kepada kita memberi hukumannya itu lebih kepada administratif, diskualifikasi misalnya, sehingga ini bisa kita potong pelanggaran yang berulang-ulang ini kan tidak lama, apalagi kita misalnya di dalam penanganan pelanggaran kita itu kan kita terbatas waktunya kan. Jadi ini memang semua harus kita kembali duduk kepada bukan kepada siapanya saja gitu. Lalu kemudian next Arif. Nah, karena tadi sanksi itu kita menilainya tidak cukup untuk bisa kita melihat apa sebenarnya yang menjadi akar permasalahan ini, maka saya kemudian mencoba mencari bahwa karena sanksi ini hanya menyinggung apa yang kita lihat, hanya untuk apa yang kita lihat pelakunya saja, kepada siapa yang melakukan, tetapi tidak sampai kepada analisis ke akar masalahnya. Nah, oleh karena itu untuk bisa capai apa yang kita inginkan untuk menemukan akar masalahnya, maka kita perlu menemukan sebuah metode untuk bisa apa penyebab yang paling dasar dari
sebuah masalah. Gitu. Tujuannya adalah mencegah masalah terulang kembali, bukan hanya merespon. Sehingga kalau kita tahu akar masalahnya apa, ya kita berharap kita bisa menuntaskan dalam penanganan pelanggaran kita bisa menuntaskan itu hingga akhir dan tidak ada lagi, kita berharap itu tidak terulang lagi untuk misalnya dalam satu kasus yang sama. Gitu. Kemudian fokus utama adalah pada perbaikan sistem, bukan menyalahkan individu semata. Nah, sistem yang ada itu kadang-kadang ya itu tadi lebih kepada yang sudah ada sekarang ini begitu banyak celahnya sebenarnya sistem ini. Dan memang fokusnya selama ini itu hanya kepada individunya, bukan kepada perbaikan sistem. Nah, perbaikan sistem ini yang dimaksud adalah bagaimana kita bisa mengatasi masalah desain sistem yang kita perlukan, bukan hanya untuk terus menghukum individu yang bersalah, tetapi juga energi terbesar kita seharusnya diarahkan pada rekayasa sistem, gitu, agar bisa secara struktural meminimalkan peluang untuk siapapun yang berbuat salah, baik dia masih mempersiapkan itu di belakang, dia yang mendesain itu misalnya, maupun orang yang kemudian melakukan pelanggaran itu sendiri, begitu. Jadi kita mencoba untuk bisa bagaimana mengubah sistem yang ada sehingga penyakit yang ada ini bisa terobati, begitu. Bukan hanya apa yang nampak, bukan kita hanya mengobati yang gejala yang ada, tetapi kita harus mencari penyakitnya itu sebenarnya apa. Biar tidak salah diagnosanya dan juga tidak salah penanganannya. Kemudian next, akar masalah khas pada pelanggaran pemilu. Kita ketahui bersama regulasi atau sistem aturan yang cukup ambigu, saat ini masih ambigu, celah hukum ataupun prosedur yang rumit sehingga sulit untuk dipatuhi. Kemudian ada pula budaya atau sosiologi, sikap permisif masyarakat, budaya transaksional ataupun sungkan untuk melapor. Kemudian yang berikutnya adalah pengetahuan atau SDM. Kurangnya pelatihan, ketidaktahuan peserta ataupun penyelenggara akan prosedur. Nah, ini juga menjadi, ya, ini kita tahu bersama lah bahwa memang di dalam pelaksanaan pemilu ini, hal inilah yang menjadi akar masalahnya. Oleh karena itu, saya berharap sebentar kita mungkin bisa saling berdiskusi seperti apa kira-kira yang bisa kita lakukan untuk bisa mencari akar dari permasalahan yang sering kali terjadi di dalam pelaksanaan pemilu kita. Next, Arif. Oke. Untuk menangani ini yang sejak tadi saya sampaikan terkait dengan analisis terkait dengan masalah ini, menggali akar permasalahan ini, kita coba memberikan strategi Bawaslu ke depan, langkah-langkah yang harus diambil itu. Yang pertama, wajibkan analisis akar masalah. Jadi setiap putusan pelanggaran itu harus disertai mengapa ini terjadi, bukan hanya sekedar siapa pelakunya. Semuanya adalah dalam rangka kita untuk bisa memutus rantai itu, bisa mengobati penyakit itu hingga ke akarnya. Jadi kita harus bisa tahu dulu masalahnya apa, bukan hanya siapa pelakunya, kenapa, tapi yang menjadi penting adalah kenapa itu bisa sampai dilakukan, itu bisa bagaimana itu sampai bisa terjadi. Lalu yang kemudian rekomendasi untuk perbaikan regulasi.
mendorong perbaikan Undang-Undang Pemilu dan Pemilihan PKPU maupun Perbawaslu berdasarkan temuan akar masalah yang sistemik. Nah, hal ini seperti yang sudah kita lakukan beberapa minggu terakhir ini ya, kita kemarin itu sudah membuat di masing-masing kabupaten kota ya dalam rangka ini untuk bisa bagaimana memperbaiki regulasi sehingga celah hukum itu tidak kemudian menjadi lebar dan dimanfaatkan oleh oknum-oknum aktor-aktor hebat yang berada di belakang terjadinya permasalahan ini, terjadinya ya politik uang, kemudian ASN yang mungkin tidak netral, itu semua kan ada apa? Ada pasti ada masalahnya yang ada yang dibuat oleh orang-orang yang ada di belakang layar gitu. Sehingga ya perbaikan regulasi inilah merupakan bagian dari bagaimana kita merekayasa sistem supaya bisa menjadi meminimalisir pelanggaran yang ada. Lalu kemudian yang ketiga, edukasi publik berbasis nilai, mengubah fokus sosialisasi dari ancaman hukuman menjadi pentingnya pemilu bersih. Jadi membangun nilai, bukan sekedar kita dalam sosialisasi kita kepada masyarakat, bukan sekedar kita menakuti mereka misalnya dengan ancaman hukuman baik pidana maupun administratif yang lain, tetapi kita harus memberikan penyampaian kepada publik bahwa pemilu bersih itu sangat penting karena melalui pemilu yang bersih kita bisa kemudian menghasilkan pemimpin baik itu kepala daerah maupun anggota legislatif kita itu kita bisa menghasilkan yang lebih baik lagi dari apa yang sudah terjadi yang dilaksanakan selama ini masih dengan ya lebih kepada bisa duduk karena ada mahar politik, karena ada ya ada money politik di sana. Karena kebanyakan masyarakat kita pun saat ini lebih kepada sampai ada kata-kata bahwa ya siapa yang punya berapa saya dikasih ya kepada itulah saya akan nanti akan memihak, akan memilih gitu. Jadi lebih kepada kita memberikan nilai bahwa pemilu ataupun pemilihan bersih itulah yang sangat penting sebenarnya untuk kita bisa mendapatkan pimpinan yang baik sehingga dalam masa tugas mereka misalnya 5 tahun ke depan ya daerah kita itu bisa lebih baik gitu. Karena bukan lagi mereka harus mengumpulkan lagi pundi-pundi yang sudah kemarin sudah dikeluarkan begitu banyak gitu. Sehingga ya kita semuanya mau biar daerah kita itu lebih baik. Karena kalau daerah lebih baik maka pasti semuanya akan mengikut. Ekonominya semakin membaik, kemudian infrastruktur jalan dan segala macam akan baik. Ya mungkin yang sekarang lagi marak kerusakan hutan dan apapun itu akan menjadi lebih baik. Jadi semua ekosistem kita, semua bukan hanya bukan hanya pemimpinnya saja dan visi misinya saja yang di awal baik, tetapi kemudian pada pelaksanaannya itu semua akhirnya tinggal di belakang hanya sekedar janji dan segala macam itu. Jadi ya hal ini yang kemudian menjadi penting untuk disampaikan kepada publik, jangan hanya sekedar mau menerima saja apa yang disampaikan oleh para calon misalnya, dalam hal ini yang lebih kepada money politiknya saja, tetapi harus kepada pemilu kita yang lebih baik kalau pemimpin yang akan kita hasilkan akan lebih baik kalau pemilunya bersih. Oke, next. Oke, kita sampai pada kesimpulan
Jadi jangan hanya sibuk memadamkan api yang sama di setiap pemilu, tetapi kita harus mencari dan menutupi kebocoran bahan bakarnya sehingga itu tidak kemudian menjadi api unggun yang besar setelah setiap kali pemilu. Gitu. Oke, saya rasa mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan hari ini. Kita akan lebih banyak berdiskusi biar kita bisa nanti seperti tadi yang disampaikan oleh pemantik, kita bisa dapat bahwa di akhir sesi nanti, oh ya, kita punya ada rumusan yang kira-kira bisa kita dapatkan dari ngobrol kita hari ini. Gitu. Mungkin itu saja dulu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas pembahasan materi yang telah disampaikan oleh narasumber hari ini. Selanjutnya kita masuk dalam sesi diskusi yang saya bagi menjadi dua sesi. Pada sesi pertama saya beri 3 kesempatan pertanyaan kepada para audiens. Apabila ingin menanyakan atau membuat pernyataan atau ada hal-hal yang tertentu yang ingin dibahas dalam kesempatan diskusi kali ini. Saya persilakan. Terkesima semua kayaknya tidak ada yang mau bertanya. Yes, iya lagi mau Nah, silent. antara mungkin narasumbernya yang tidak baik menyampaikan atau seperti apa ya, sehingga Antara terlalu banyak terkesima dan mungkin takut. terlalu banyak mungkin menimbulkan pertanyaan, jadi ini Jelas sekali kita mengerti, Ji. heboh deh Elang. Kayaknya lebih terkesima sama narsumnya bukan materinya. Dia memperhatikan semua gerak-gerik materinya kali ya. Atau kalau enggak, teman-teman boleh kasih masukan, mungkin Betul. berdasarkan apa ya pengalaman di masing-masing. Ada tips lah atau mungkin rekomendasi bisa disampaikan supaya menjadi kita bersama untuk ke depannya. Karena mungkin ada yang pola pencegahannya atau menggali akar permasalahannya lebih lebih bagus, itu bisa dibagikan ke teman-teman semua. Insya Allah itu akan menjadi amal jariah loh. Lanjut silakan. Apalagi judulnya mencari akar permasalahan. Baik, terima kasih, Bu. Saya mungkin Arif, Siapa? moderator. Kalau saya menantikan pertanyaan kita kota ini. Ya, saya persilakan kepada Ibu Rosni, anggota Bawaslu Kabupaten Kutai Selatan. Pada Ibu kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Pimpinan dan Ibu narasumber yang luar biasa pagi hari ini. Saya Kenapa tidak ada suaranya? Jaringan. Ibu Rosni. halo, tes. Ya, tadi hilang, Ibu. Mohon bisa diulang kembali, Bu? Semacam sesuatu. Baik, saya lanjut ya. Memang kalau apa yang disampaikan narasumber tadi mencari akar permasalahan atau akar penyebab terjadinya pelanggaran ya, itu sudah cukup bagus memang. Hanya di bayangan saya memang ketika menyampaikan soal setiap pelanggaran, kemudian mencari akar penyebabnya, kemudian kita mencarikan solusi supaya ini tidak seperti menambal bannya ketika rusak kemudian ditambal lagi ya. Menurut saya memang sangat berat ya,
saya membayangkan bagaimana kalau setiap pelanggaran terus kita mencari, oh ini penyebabnya, kemudian mencarikan solusinya. Tapi ya saya kira tadi apa yang disampaikan cukup baik, cukup bagus, dan poinnya mungkin karena kita tidak mungkin mau mencari setiap pelanggaran, mencari akar penyebabnya, tapi pencegahan kira-kira yang harus dilakukan itu lebih maksimal lagi, begitu. Lebih mungkin hari ini ya karena pelanggaran yang sama dilakukan lagi ke pemilu berikutnya dengan masih cara yang sama pula kadang, atau hanya beda-beda tipis gitu kan. Jadi ya memang pencegahannya mungkin yang lebih kita maksimalkan dan kita lebih kreatifkan begitu. Tidak hanya pola yang sama dilakukan terus-menerus gitu. Saya kira itu hanya sekedar tanggapan begitu. Saya cukup diberi pencerahan pagi ini oleh Ibu narasumber. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas segala tanggapannya. Atau ada kesempatan kepada Ibu narasumber untuk menyipi tanggapan dari Ibu Rosni? Oke, terima kasih moderator. Saya rasa ini kita tidak perlu menanggapi tanggapan lagi, tetapi apa yang disampaikan oleh Ibu Rosni tadi memang benar, karena kita kan waktu penanganan pelanggaran kita saja begitu terbatas. Kemudian kalau kita mau menggali akarnya hingga ke akar-akarnya, itu kan kita pasti butuh waktu yang lebih, gitu. Tetapi bukan tidak mungkin suatu saat misalnya itu nanti akan ada, entah nanti kita akan dapat formulasinya seperti apa, sehingga dari jenis pelanggaran yang terjadi itu mungkin tidak masing-masing spesifik untuk satu satu jenis pelanggaran, tetapi kita mungkin bisa melihat secara, ya mungkin di awal secara general dulu, oh ini akarnya itu ini misalnya gitu. Misalnya politik uang mungkin akarnya adalah, ya mohon maaf mungkin akarnya adalah faktor ekonomi tadi, itu yang kemudian menjadi akarnya. Kemudian ada pelanggaran yang terus dilakukan tadi seperti yang disampaikan, bahwa secara terus-menerus setiap pemilu ada, ya paling ganti pemain, ganti pola, ganti, ya di yang tadinya mungkin dia hanya tipis-tipis terus ada apa gitu, nanti berikutnya dilakukan, kemudian ada lagi lah gerakan yang lain lagi namanya. Nah, mungkin ini juga selama ini kan mungkin karena kelemahan regulasi kita, jadi sanksi yang diberikan itu terlalu ringan, gitu. Karena kan kalau misalnya ini salah satu contoh saja ya, kalau misalnya money politik sendiri kan untuk penanganannya, untuk aturan pidananya ya harus selalu itu diawali dengan setiap orang atau dalam masa kampanye misalnya pelaksana kampanye itu dengan sengaja itu. Nah, selalu hanya melihat bahwa dengan sengaja, sementara kadang-kadang yang melakukan itu justru orang-orang yang sebenarnya ada orang lain di belakangnya gitu. Sehingga kelemahan regulasi dan sanksi itu yang kemudian tidak menimbulkan efek jerah, karena misalnya satu unsur yang tadi itu bahwa dengan sengaja itu mungkin tidak bisa kita buktikan, sulit untuk kita buktikan itu. Nah, seringkali memang
menggunakan hukuman maksimal, tetapi dalam praktiknya itu seringkali ya cenderung diterapkan itu secara ringan dan tidak proporsional kadang-kadang dengan dampak pelanggaran yang sudah dia lakukan. Nah, sehingga ya pelaku tidak jerak gitu. Tuh, jadi mungkin apa hal yang lain itu bisa kita apa namanya ya, memang itu menjadi sebuah tantangan kita, sulitnya kita untuk bisa mencari akarnya itu sampai kita harus tahu kenapa itu terjadi. Itu memang kita butuh waktu juga nanti. Mungkin itu saja, terima kasih. Dan pencegahan itu yang menjadi kemudian paling penting. Maaf, saya lupa tadi poinnya Ibu Rosmi. Terkait dengan pencegahan, pencegahan ini yang memang betul-betul sangat kita butuhkan. Makanya itu sekarang kan juga yang dilakukan adalah menggalakkan yang namanya pengawasan partisipatif ya. Ini pun juga kita diharapkan untuk bisa kita meminimalisir semua hal yang tidak diperbolehkan atau yang melanggar dalam pelaksanaan pemilu ataupun pemilihan kita. Jadi memang pilihan kata pencegahan dengan cara kita pengawasan partisipatif itu merupakan satu usaha kita, satu upaya kita yang paling mendekatkan kita dengan masyarakat, dengan publik untuk bisa mencegah pelanggaran-pelanggaran itu terjadi. Mungkin itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, Ibu. Selanjutnya saya beri kesempatan kepada Eki Iskandar. Patrice Hendar tadi. Coba. Terima kasih Pak moderator, izin Bapak Ibu semua. Perkenalkan saya Hendar Suryani dari Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Provinsi. Izin Bu Theodora, ini hanya ingin sedikit berbagi perspektif dan juga mohon tanggapannya. Tadi ini kan kalau saya lihat paparannya sebenarnya lebih menekankan pada aspek struktural sebenarnya, yang itu dimensinya ada di wilayah eksternal, baik regulasi, perilaku ekonomi sosial budaya, pemilih maupun dari sistem penyelenggaraannya. Kalau dilihat dari judul sebenarnya kan ini kita mau mencari sebenarnya dari sisi internal. Nah, sempat tadi dibahas sedikit di ujung ketika menanggapi Bu Rosni soal pencegahan. Nah, Bawaslu ini kan punya fungsi pengendali tahapan. Kita yang mengendalikan tahapan ini, KPU mau kemanapun kita mengendalikan. Sementara sanksi kayak pidana itu kan sanksi punitif yang itu tidak bisa bersifat seperti saat menurut Bu Theo sebenarnya ini ketika sanksi punitif maupun sanksi rehabilitatif itu tidak bisa menjadi jalan keluar, kira-kira dari sisi teknis pengawasan itu sekarang kita lebih dominan ke pencegahan. Kira-kira manajemen teknis pencegahannya itu seperti apa, Bu, supaya benar-benar efektif? Karena kalau hanya berdasar kita hanya menguatkan batik itu kita hanya mengisi spot-spot tertentu, tidak bisa menyeluruh. Karena saya yakin tidak semua pun itu alumni P2P, alumni SKPP itu benar-benar eksis di TPS maupun sebelum tahapan pengsurat. Kira-kira manajemen teknisnya atau ada tidak inovasi atau terobosan yang kira-kira bisa menjadi ide segar, ide baru di 2,5 tahun ini kita bersiap untuk menghadapi pemilu lokal maupun pemilu nasional. Terima kasih. Ya, terima kasih. Suaranya agak storing ya. Kepada Ibu narasumber. Bisa saya tambahkan? Sudah jelas dengan pertanyaannya?
Supaya sekalian dijawab. Eh, saya ini dulu, coba siapa tadi? Yang pertanyaannya Eki, karena terakhir kurang begitu jelas ya, terdengar putus-putus dan Eh, juga Bang Eki terganggu. boleh Apa? diulang kembali, Bang Eki? Oh iya. Singkatnya begini, Bu Teo. Kira-kira dari sisi internal kita, manajemen teknis pencegahannya itu kira-kira ada enggak ide terobosan inovasi kira-kira yang bisa kita lakukan di 2 tahun setengah ini sebelum memasuki tahapan pemilu lokal dan nasional. Karena kan sanksi punitif dan sanksi rehabilitatif di pidana maupun di administrasi itu kan kita rasa kurang efektif itu. Nah, kira-kira kita mau masuk ke wilayah pencegahan itu, tapi tindakan atau terobosan apa yang kira-kira itu bisa meminimalisir? Kalau hanya mengandalkan alumni SKPP P2P, saya rasa sampai hari ini pun kita rasa masih kurang efektif itu. Kurang lebih singkatnya begitu. Dari sisi manajemen teknis pencegahan di kita, Bu. Oke. Oke, terima kasih Mas Eki untuk ininya, untuk apa sharingnya hari ini. Kalau kita melihat pencegahan, strategi pencegahan kita yang sudah coba kita lakukan ya selama ini, tadi seperti yang disinggung SKPP, kemudian sekarang P2P, benar adanya bahwa kalau itu hanya kita menggantungkan harapan kita kepada mereka sebagai rekan pengawasan kita, itu memang pasti agak berat ya, karena sebenarnya kita harus lebih kepada memberikan pengetahuan lebih lagi kepada masyarakat banyak. Namun kalau tadi menjawab bahwa kira-kira strategi pencegahan apa ini yang bisa kita lakukan dalam 2 tahun ke depan, ya sekarang yang dilakukan oleh Bawaslu RI adalah lebih meningkatkan pengawasan partisipatif tadi, ya. Tetapi itu sudah bagus, maksud saya ini sudah bagus dilakukan dengan saat ini memulai dengan pengawasan partisipatif P2P saat ini jenjang waktu 2 tahun ke depan. Nah, mungkin yang bisa kita lakukan untuk lebih menebalkan fungsi pencegahan itu sendiri, kita masing-masing dari kabupaten kita coba melihat ya, kita lebih mengedepankan mungkin ini hanya pandangan saya saja ya ke Mas Eki untuk menjawab itu. Kalau misalnya kita bisa lebih mendekatkan diri, jadi kita membawa fungsi pengawasan kita itu memberikan pengetahuan tentang pengawasan pemilu itu, kita masuk mungkin lebih kepada jika di wilayah masing-masing dulu ini, misalnya saya di Buton Tengah, mungkin hal yang saat ini terpikirkan oleh saya, kita lebih kepada kita masuk sosialisasi untuk pencegahan itu kepada masyarakat, tetapi mungkin itu harus kita kemas dengan lebih baik. Misalnya kita turut serta dalam kalau kayak kami itu di Buton Tengah itu kan biasanya ada acara, jadi lebih kepada menggunakan pendekatan budaya itu. Masing-masing wilayah kan pasti beda-beda. Jadi kita mencoba, karena yang saya lihat ya, kami sendiri di Buton Tengah itu belum melakukan hal ini. Pernah kami melakukan, tetapi itu hanya baru 1 kali, dan itu mungkin caranya juga masih belum bisa menyentuh kepada masyarakat. Nah, yang saya ingin kemukakan bahwa dalam beberapa kali dalam 1 tahun itu kan, misalnya kami di Buton Tengah itu ada kande-kandea di mana-mana, misalnya dalam 1 kecamatan pun saja itu
itu ada beberapa rumpun, dan itu hampir setiap desa dan kelurahan yang ada di kecamatan itu mereka bisa melakukan itu 1 kali gitu. Jadi bagaimana kalau misalnya ini kita bisa masuk ke sana dengan menampilkan apa proses pengawasan kita, itu bahwa kita bawa ke sana itu ya. Jadi kita terjun langsung melalui pendekatan budaya tadi itu kepada masyarakat. Misalnya dengan kita terjun langsung, kemudian kalau kande-kande itu kan ada talang-talang ini, kan? Ini saya berbicara dari apa yang kira-kira sekarang terbersit ya, yang bisa kita lakukan pada masing-masing daerah kita. Ada talang-talang, kalau kande-kande itu ada talang, kemudian ya mungkin kita bisa di samping di dalam talang-talang ini tadi ada makanan dan segala macam yang ada di dalam situ yang seharusnya ada. Mungkin kita bisa sambil memberikan oh ini kami dari memperkenalkanlah kita, kemudian atau mungkin kita lebih kepada bagaimana bisa memberikan, karena terjun langsung ke situ dengan membawakan bahwa ini kita dari Bawaslu, karena kan kadang-kadang kita tidak dikenal ini Bawaslu itu apa, orang pun kadang-kadang masih berpikir oh ini mungkin KPU begitu, jadi tidak tahu begitu Bawaslu itu apa. Jadi kita mulai memperkenalkan dulu kembali diri kita sampai kepada komunitas terkecil yang ada di wilayah kita. Ya mungkin terkesan klise, tetapi saat ini yang terpikirkan adalah kemungkinan strategi yang sekarang lain yang mungkin bisa untuk menambah lebih banyak lagi jenis-jenis sosialisasi ataupun pengawasan partisipatif yang saat ini digalakkan oleh dari Bawaslu RI sampai ke Bawaslu Kabupaten Kota, di samping MOU dengan sekolah, kemudian kemarin ada pramuka, dan juga sosialisasi rutin yang ada itu seperti misalnya di segmen kemarin yang terakhir itu adalah disabilitas, dan segmen-segmen masyarakat itu mungkin yang bisa kita lakukan untuk menambah jenis-jenis pencegahan tadi itu ya, salah satunya dengan kita masuk langsung ke bagian-bagian terkecil, karena bagian-bagian terkecil yang ada di wilayah kita, karena di dalam kami proses kande-kande itu dari anak kecil hingga orang dewasa itu biasanya hadir di sana. Jadi kepada anak kecil ya sedini mungkin kita memperkenalkan itu bahwa Bawaslu itu ini, Bawaslu itu ada fungsinya itu ini gitu. Jadi sejak kecil mereka sudah mulai terbiasa dengan harapan bahwa suatu saat jika mereka melihat ada oknum-oknum yang mulai melakukan beberapa pelanggaran itu, ya mereka sudah bisa tahu bahwa kalau ada hal-hal yang seperti ini ya mereka larinya ke Bawaslu gitu, bukan ke tempat lain. Mungkin itu Mas Eki yang bisa saya tambahkan, karena tadi teknisnya kita mau seperti apa, jadi itu yang terpikirkan di saya saat ini. Mungkin itu salah satu untuk bisa menambah yang sudah ada sekarang itu. Terima kasih. Terima kasih atas atau ada yang ingin disanggah dari Bang Yuki atau Bang Heri narasumber. Bukan disampaikan. Tadi Muna kayaknya Pak Moderator. Bang Mustar biasanya sekali ini Tadi kayaknya dia bersuara. Kota Kendari. Pak Kendari, bisa kah? Kenapa suara story? Ini?
Ya, kenapa? Pak moderator, jadi mana yang dipersilakan ini? Mengontrol kota. Silakan dari kota Kendari. Munami dulu, baru kota. Tidak apa-apa, Bang Ketua. Ada Pak Ketua yang senior dari kota Kendari nih. Yang mana dulu? Kota dulu atau Muna dulu? Yang senior dulu Pak Ketua. Kota dulu. Yang senior dulu Pak Ketua. Kepada Ketua Bawaslu Kota Kendari saya persilakan dengan hormat. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada moderator yang memberikan kesempatan. Terima kasih juga kepada narasumber yang luar biasa yang sudah memberikan pencerahan kita semua. Kita tahu bahwa beliau adalah salah satu wanita tangguh yang mengawal pemilu dan pilkada Buten yang begitu konsisten. Saya bukan Babinto, tapi memang ini kenyataan. Saya kira menarik. Saya ini baru tiba, tapi saya lihat judulnya ini ketika sanksi tidak cukup menggali akar permasalahan penyelenggara. Saya kira ini judul yang mengandung berbagai aspek dan sangat mendalam. Saya dalam beberapa kesempatan mengatakan bahwa memang harus kita klaster persoalan ini. Mungkin kalau bagi saya lagi-lagi mengklasternya menjadi 3 persoalan mungkin. Yang pertama memang harus melihatnya dari aspek substansi hukumnya. Jadi memang kita harus sadari banyak norma yang timpang dan lain sebagainya, termasuk tadi disinggung oleh narasumber soal sanksi, ada disparitas sanksi antara pidana pemilu dan pemilihan misalnya. Itu juga bagian dari persoalan-persoalan yang harus dilihat. Contohnya tadi sudah dicontohkan narasumber soal money politik misalnya, ada pembatasan soal subjek hukum dan lain-lain. Ya, itu juga bisa menjadi persoalan. Kalau kita mengkaji, saya kira kita semua sudah menyusun DIM. Kira-kira di Undang-Undang 7 itu seperti apa? Ada ketimpangan-ketimpangan banyak hal kira-kira. Itu juga menjadi salah satu penyebab. Dari aspek materialnya, belum kita bicara formil. Tadi sudah disampaikan bagaimana pembatasan waktu-waktu penanganan dan lain sebagainya. Itu juga menjadi problem. Saya kira ini juga akar masalah yang harus kita cermati. Yang kedua, saya kira yang paling banyak berpengaruh itu juga soal struktur hukum. Siapa itu kita di Bawaslu? Ini juga menjadi penting. Karena kita di Bawaslu memang pendidikan karakter dan integritas juga itu sebagai struktur hukum yang menjalankan itu, ini juga penting. Kenapa? Karena berbagai motif, misalnya kalau kita lihat ada yang konsisten betul-betul ingin menegakkan hukum pemilu, ada juga yang secara tugas mungkin dilakukan, tapi ada motivasi lain, misalnya melindungi kepentingan-kepentingan tertentu, sehingga sesuatu yang harus diputuskan itu menjadi bias. Ya tidak usahlah saya beri contoh, misalnya seperti apa pola-pola struktur kita. Termasuk soal bagaimana kira-kira kita dalam memberikan pengetahuan kepada publik tadi, soal bagaimana inovasi-inovasi dalam rangka pencegahan pelanggaran ini. Apakah kemudian apa yang kita lakukan ini hanya berbasis ilmu pengetahuan? Misalnya apa yang kita sampaikan, sosialisasi ke masyarakat itu hanya bersifat pengetahuan semata, atau juga itu akan merubah karakter mereka. Maka memang penting juga saya lihat keberadaan kita ini juga harus memikirkan soal pendekatan spiritual. Saya sepakat tadi, pendekatan spiritual, baik itu adat, kebiasaan maupun juga soal agama. Misalnya kalau hanya mau mengatakan bahwa ini disanksi sekian, tidak jera,
Ya, siapa tahu dengan pendekatan agama misalnya suap itu haram menurut agama manapun. Itu haram. Ini juga kita harus perluas memang. Kalau menurut saya memang kerjasama kita harus perluas lagi ke soal itu. Kita harus bekerja sama dengan lembaga-lembaga keagamaan sehingga pencerahan secara spiritual itu terus diberikan. Misalnya menyuap 1 perak pun hukumannya pasti masuk neraka misalnya. Saya kira itu juga lebih ini. Jadi soal inovasi kita bagaimana memperluas kerjasama, memperluas sasaran yang orientasinya tidak hanya pengetahuan terkait dengan publik, tapi juga soal bagaimana mereka juga ini muncul kesadaran dalam dirinya. Karena kalau hanya sifatnya pengetahuan, kesadarannya belum muncul, saya kira juga itu. Tapi memang itu dibutuhkan integritas kita selaku struktur hukum dalam penegakan hukum pemilu ini. Ini sangat penting karena itu tadi kesannya di publik ini kan dilindungi nih, melindungi kepentingan ini apa semua, atau kemudian menghindar sehingga penegakan hukumnya berjalan tidak optimal yang cenderung menyelamatkan kepentingan tertentu. Itu. Kemudian yang ketiga, ini yang paling berat saya kira, kita berhadapan dengan budaya masyarakat. Ini, misalnya soal money politik, tadi sudah dikaitkan, ada kecenderungan pengaruhnya terhadap ekonomi misalnya, apa semua. Tapi kemudian ini menjadi budaya bahwa seakan-akan pemilihan itu tidak afdol, tidak akan berjalan kalau itu tidak disertai dengan sentuhan-sentuhan yang bersifat money politik. Ini yang paling berat, yang saya kira tantangan kita. Karena apa? Coba kita bayangkan, kita ini selain pemilu, kita berhadapan dengan jenis pemilihan-pemilihan lain, misalnya soal pemilihan kepala desa. Tahu nggak pemilihan kepala desa? Pemilihan kepala desa itu regulasinya itu hanya diatur sekelas perda atau perbuk atau perbuk yang di dalamnya tidak mengandung sanksi pidana misalnya. Sehingga apa yang terjadi? Pemilihan kepala desa itu kalau kita dengar apalagi dengan adanya dana desa, itu serangannya ada yang tembus 1 juta, 1,5 juta. Nah, di saat Bawaslu berjuang bagaimana menyadarkan masyarakat, meminimalisir money politik pemilihan, tapi ada jenis pemilihan yang paling dasar di tingkat desa yang justru itu bebas. Sehingga apa? Prinsip masyarakat ketika pemilihan di DPR, pemilihan bupati, wali kota, pasti mereka berpikir, pemilihan kepala desa saja saya dapat 1 juta. Bagaimana? Ini sekelas bupati loh yang dipilih. Inilah tantangan-tantangan kita yang betul-betul kita berhadapan. Makanya kemudian di dalam DIM juga kita mengusulkan bahwa desa itu bagian dari otonom. Menurut undang-undang pemerintahan daerah, mestinya pemilihan kepala desa itu dimasukkan saja di dalam rezim pemilu lokal misalnya, yang di dalamnya membutuhkan keterlibatan pengawasan. Ada instrumen hukumnya harus jelas, sanksinya jelas, kemudian struktur hukumnya yang menegakkan juga harus jelas. Siapa mengawasi, siapa menegakkan, supaya ini menjadi pelajaran kira-kira. Terus terang kita berhadapkan dualisme itu. Ya, syukurnya kayak di Kota Kendari tidak ada desa, tapi kan ada pemilihan RT juga secara langsung. Apalagi di Kota Kendari ini di 2026 ada program 100 juta per RT. Pemilihan RT itu serentak di bulan 12 ini. Nah, ini juga tantangan nanti. Pasti rebutan lagi orang jadi ketua RT. Nah, akhirnya apa? Jadi problem kita di satu sisi kita bagaimana menyadarkan, memberi pendidikan politik yang baik kepada masyarakat, tapi di sisi yang lain, di luar kemampuan dan jangkauan kita, ada jenis pemilihan tertentu yang kemudian membuka ruang sebesar-besarnya untuk terjadinya itu dan tanpa sanksi. Tanpa apa? Ini kontradiksi kita. Ini problem yang kita hadapi soal budaya-budaya ini, saya kira. Saya kira itu sekilas dari saya, hanya sekedar menambah saja dari apa yang telah disampaikan oleh narasumber yang cukup luar biasa pagi ini, dan cukup bercahaya karena saya lihat narasumber ini masih cahaya-cahaya Ancol ini yang di pinggir laut lah, kira-kira seperti itu. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. Itu materi yang sangat padat. Bukan hanya sekedar, tapi membuka wawasan kita untuk melanjutkan diskusi selanjutnya. Kepada tadi dari Muna mana ya? Siap, moderator. Eh, Kepada Bang Ustaz, saya persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Pemantik, Ibu Pimpinan, anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, yang sama-sama kita hormati, jajaran Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Kota Sumatera beserta teman-teman Kasek, Korsek, dan staf yang sempat hadir pada Zoom kita pagi menjelang atau siang hari ini. Sebenarnya tadi luar biasa penyampaian oleh narasumber dan ketua kota kita, senior kita, Pak Sahi, bahwa memang regulasi ini sama apa yang saya sampaikan tadi, bahwa memang kita harusnya bicara regulasi terlebih dahulu. Tetapi karena itu sudah disampaikan oleh Pak Sahi, saya melihat barang ini secara terbalik. Jadi bukan lagi melihat akar permasalahan yang kemudian ketika sanksi itu tidak cukup, tapi bagaimana ketika tidak ada sanksi, kan begitu. Ada laporan tapi tidak ada sanksi. Ada laporan yang misalnya sama dengan kabupaten lain, yang itu jurisprudensinya sudah ada, tetapi di kabupaten yang berbeda ini tidak ada sanksi. Nah itu. Misalnya ketika tidak ada sanksi, mengenai akar permasalahan pelanggaran. Nah ini tentu menjadi problem kita juga. Karena di beberapa perjalanan kami juga dalam melaksanakan proses pelanggaran, ya, tentu misalnya ada, ya, kemudian beberapa laporan yang itu mirip sebenarnya dengan laporan-laporan yang masuk di kabupaten lain, tetapi satu kita kemudian tidak sampai pada pemberian sanksi atau putus, tapi kabupaten lain itu bisa. Namun dalam proses, ya, tentu ini juga bukan daripada kesalahan kita juga saya bawa sepenuhnya atau seutuhnya, tapi kan kita tetap pada proses-proses pembahasan di Gakumdu yang itu saya kiranya sangat luar biasa, kita berjuang supaya barang-barang itu bisa disanksi lah, kan begitu. Dalam perjalanannya saya menyorot bahwa tentu ini bukan hanya kemudian kita sebagai pimpinan, tetapi proses-proses ini kan membutuhkan super sistem sekretariat, Pak. Nah ini yang harus kita, makanya teman saya tadi, abang saya tadi Musliman, kata sanksi apa yang tidak cukup. Sanksi yang mana? Apakah kepada sanksi yang kemudian melanggar atau sanksi kepada jajaran kita yang kemudian tidak mendukung sehingga tidak hadir sanksi itu, kan begitu. Kemudian kebetulan di sana Ibu Pimpinan, mudah-mudahan ini kemudian bisa menjadi evaluasi Bawaslu Provinsi Tenggara kepada seluruh kabupaten kota dalam proses-proses pelanggaran itu supaya super sistem itu lebih kemudian dimaksimalkan. Artinya bahwa kenapa kami sampaikan seperti ini? Karena perjalanan-perjalanan yang sudah pernah kita lalui. Bahkan sampai hari ini, Pak, ya, sampai hari ini saya singgung sedikit sebenarnya, ya. Kita masih dalam proses pleno PDPB, ya, yang kemudian kasek-kasek ternyata rata-rata berjalan ke luar daerah. Kemudian kepada pimpinannya tidak memberikan seperti sistem anggaran, Pak. Karena ini masalah juga ini, kan begitu. Hubungannya, ini saya melihat bahwa dari sejak proses tahapan kita, mulai dari penanganan pelanggaran yang super sistem begitu tidak maksimal sampai hari ini, luar biasa ini barang. Nah kemudian saya kemudian tiba-tiba muncul pertanyaan, apakah kemudian judul kita ini, ya, ketika sanksi ini kemudian saya balik kembali ketika tidak ada sanksi ini, ya, mohon Bu Narsum bisa disimak ya, atau suara saya tidak kedengaran? Kedengaran, saya menyimak. Terima kasih. Kedengaran jelas. Kemudian apakah kemudian saya minta sebenarnya pendapatnya Narsum, artinya saya simpulkan saja ya. Jadi saya minta kepada pendapat Ibu Narsum bahwa apakah kemudian
ketika tidak ada sanksi itu, artinya pendapat, kira-kira hal apa yang harus kita kemudian yang harus kita kemudian ambil, atau tindakan apa yang harus kita ambil ketika misalnya sanksi ini tidak muncul hanya karena kemudian persoalan problem di internal kita yang kemudian menyebabkan itu. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Curhat Terima kasih kayaknya ini yang bertanya barusan. Bapak kepada Ibu narasumber. Saya persilakan untuk berkomentar. Oke, terima kasih kepada yang pertama kepada Pak Sahi, terima kasih masukannya, terima kasih sudah mau sharing bersama kita di forum kali ini, dan itu memang sangat sesuai dengan fakta dan apa yang kita alami, dan itu bisa menjadi tambahan lagi nih, nanti mungkin kita bisa bikin apa tadi itu sesuai untuk pencegahan ya, yang kepada mungkin ada kultum atau mungkin nanti kalau kita mau Natal kita bikin apa begitu kan untuk pendekatan dari sisi itu. Dan itu saya kira itu ya kita butuhkan karena memang untuk integritas, untuk apa namanya ya, karakter kita itu ya itu diperlukan pendalaman, karena itulah satu-satunya yang menjadi guide kita yang tidak bisa kita langgar kalau kita sudah bicara masalah keyakinan dan agama dan dari sisi spiritual itu. Jadi terima kasih sharingnya Pak Estahi, saya sepakat dengan sharing yang sudah Bapak sampaikan pagi ini. Selanjutnya kepada Muna. Tadi lebih kepada apa tadi, kalau ada sanksi, tapi gimana tadi kalau sanksi tidak cukup, kalau tidak ada sanksi, berpendapat tentang hal ini ya, mudah-mudahan ini bukan, mungkin kesannya seperti curhat ya kalau kita mendengarkan tadi, tetapi curhat pun juga itu, kenapa itu bisa terjadi curhat itu ya karena memang mungkin dirasakan dan bukan hanya di satu tempat atau dan mungkin terjadi di banyak tempat, tetapi yang kemudian menyuarakan itu adalah hari ini disuarakan oleh Muna. Kita dalam penanganan, dalam melaksanakan tugas dan penanganan pelanggaran itu memang tidak bisa kita lakukan sendiri, apalagi kan Muna kemarin merasakan ya, kalau saya tidak salah Muna itu merasakan pelaporan yang datang serentak di saat yang bersamaan. Itu kalau tidak salah kemarin itu ada dalam satu hari bisa ada berapa banyak laporan. Nah, terhadap hal ini mungkin nanti akan ada pemantik kita hari ini adalah Koordif SDM Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, mungkin nanti akan memberikan pencerahan terkait hal itu. Tetapi yang ingin saya sampaikan terkait hal ini, kalau berkaca kepada, saya puji Tuhan teman-teman staf di Buton Tengah itu begitu sangat membantu dan tidak ada sekat. Dia divisi A, B, C itu tidak ada sekat. Di saat kita punya penanganan pelanggaran, kita punya laporan, kita punya temuan, itu semuanya membantu. Jadi tidak ada sekat. Dan untuk seperti tadi disampaikan bahwa rekan-rekan misalnya supportnya yang tidak maksimal kepada pimpinan dalam melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawab kita, itu ranahnya adalah di mohon maaf itu sepertinya ada ranah pembinaan yang bisa dilakukan oleh kepala sekretariat atau koordinator sekretariat yang ada di wilayah tersebut. Tetapi lagi-lagi kemudian menjadi penting adalah tadi yang disampaikan oleh Pak Sahi, bagaimana membentuk karakter kita dari sisi spiritual kita. Karena kalau misalnya kita kuat secara spiritual, maka semua pekerjaan ini kan pasti akan kita lakukan dengan baik. Karena pekerjaan ini adalah cara kita bersyukur kepada Tuhan. Kita dikasih pekerjaan,
kita sudah dikasih penghidupan, jadi kita harus bisa melaksanakan tugas itu ya sesuai dengan apa yang seharusnya gitu. Jadi ya kalau soal pembinaan dan ininya itu mungkin nanti ranah yang berbeda, tetapi yang ingin saya sampaikan saat ini berpendapat dengan apa yang disampaikan oleh Kordikbuna tadi, ya baik kita komisioner maupun rekan-rekan sekretariat, kita harus bisa punya satu visi, satu pemahaman yang sama. Kita mau bekerja melakukan tugas kita ya untuk nama baik lembaga kita, untuk bisa menegakkan aturan yang ada, kita bisa melaksanakannya ya dengan cara kita melakukan kerja-kerja kita dengan baik gitu. Ya untuk support yang lain misalnya anggaran atau apa ya itu saya mohon maaf tidak bisa berkomentar untuk itu. Jadi saya hanya bisa memberikan itu saja ya. Kembali lagi kalau kita sudah punya spiritual yang baik, kita pasti akan melaksanakan tugas-tugas kita itu dengan baik karena aja begitu kita melaksanakan. Walaupun sebenarnya yang A belum selesai, B sudah muncul, C lagi sudah menunggu itu, tetapi dengan kita manajemen waktu kita dan punya itikat baik, punya kesadaran sendiri, kesadaran yang penuh tentang tanggung jawab kita, itu pasti bisa kita laksanakan. Mungkin itu kalau pendapat dari saya yang bisa saya sampaikan, Pak Kordif P3S Muna. Terima kasih. Saya kembalikan. Terima kasih atas tanggapan dari narasumber. Kepada peserta yang lain, apakah masih ada yang ingin dipertanyakan? Moderator suaranya hilang. Halo? Ataukah saya? Bapak Ibu peserta yang lain ingin menanyakan kepada narasumber kita hari ini? Ya, moderator, kalau dari peserta sudah tidak ada tanggapan dan masukan, mungkin kita bisa lanjut lagi. Ya, Bu. Apabila tidak ada lagi pertanyaan, karena mengingat waktu di Sulawesi Tenggara saat ini sudah memasuki waktu ibadah sholat zuhur, maka kita cukupkan pertemuan kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada pemantik yang dari tadi menyimak, Moderator, berikut sabar. narasumber. Moderator. Maksudnya, sesi selanjutnya, kalau dari peserta, dari teman-teman sudah tidak ada, nanti saya giliran saya masuk lagi nih, sebelum kita tutup. Siap, Bu, siap. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Ibu Dharma, Bu Wakil, kepada untuk waktunya kami persilahkan dengan hormat. Ya, terima kasih moderator, terima kasih teman-teman yang sudah berdiskusi, sudah memberikan banyak masukan juga, dan insya Allah nanti ini oleh moderator dibuatkan satu resume atau nutriensi dan akan menjadi rekomendasi untuk langkah strategis kita ke depan ya. Jadi teman-teman tadi sudah berdiskusi panjang lebar terkait dengan sanksi yang tidak cukup atau bahkan tidak ada sanksinya dan bagaimana kita menggali akar permasalahan. Jadi saya menyimak tadi bahwa memang secara garis besar akar permasalahan kita itu 3 dari faktor budaya dan sosial, misalnya money politik, yang kemudian budaya itu muncul mulai dari pilkada itu kita tidak bisa sepenuhnya mengendalikan, tetapi itu kita bisa intervensi. Intervensinya seperti apa? Ya, kita bisa berupaya melakukan pendidikan karakter, kita bisa melibatkan lebih banyak stakeholder, tokoh masyarakat, tokoh agama itu, kemudian bukan hanya semata-mata pendidikan politik. Kemudian ada faktor struktural dan sistematis, yaitu bagaimana regulasi, tadi sudah dibahas banyak, atau kata Pak Sahih, substansi hukumnya. Ini kita tidak bisa mengintervensi secara full, tetapi kita bisa memberikan rekomendasi dari diskusi-diskusi yang ada, kemudian dari permasalahan-permasalahan yang ada, dan itu kita tunjukkan ke pimpinan kita yang akan kemudian memberikan rekomendasi kepada pengambil kebijakan, pembuat regulasi. Kemudian faktor yang ketiga itu adalah faktor integritas penyelenggaranya. Nah, ini full di kita nih. Nah, ada kata kunci di sini, faktor penyelenggara itu hanya ada 2, kesadaran dan keberanian.
Ya, kesadaran dari kita itu kita harus mampu mengintrospeksi diri, kita harus menyadari tugas dan kewajiban kita di dalam penyelenggara pemilu. Kita harus menyadari itu. Kemudian yang keberanian itu, apakah teman-teman berani melibatkan lebih banyak lagi stakeholder, melibatkan lagi para pihak, tokoh agama dan lain sebagainya untuk kita sama-sama memberikan pendidikan politik, untuk sama-sama kita berdiskusi. Apakah teman-teman berani membuka forum yang lebih luas? Untuk melibatkan banyak lagi tokoh, untuk banyak pegiat tokoh, untuk kita berdiskusi. Ayo kita sama-sama berdiskusi, ayo kita terima masukan. Apakah teman-teman berani berbuat lebih banyak tanpa anggaran? Itu butuh keberanian dari teman-teman. Kemudian beranikah teman-teman kemudian membuat rekomendasi, atau beranikah teman-teman mempertimbangkan teman-teman yang kemudian dianggap tidak berintegritas atau perlu pembinaan? Apa berani kita? Nah, itu butuh keberanian. Kemudian yang selanjutnya berbicara tadi karakter, memberikan pendidikan karakter. Di Bawaslu itu kan ada program Jumat Sehati Jumpa Berlian. Kalau kita mampu memaknai dan mampu mengaplikasikan program ini, sesungguhnya inti dari program itu adalah pendidikan karakter Bawaslu. Itu ada, dan mudah-mudahan setelah ini teman-teman bisa lebih giat lagi atau lebih eh, tekun lagi. Jadi Jumat Sehati Jumpa Berlian itu kan bukan hanya semata-mata kita makan bersama di situ, tidak. Tetapi bagaimana kita membuat program sehat jasmani dan rohani, jiwa dan raga. Itu kan berbicara integritas di situ. Jadi lingkungan kita bersih, tetapi hati kita bersih, pemikiran kita bersih, jiwa kita bersih di situ ya. Eh, Kita bisa bekerja secara sehat, lahir dan batin, jasmani dan rohani kita. Kemudian ada lagi yang perlu kita ingat, bahwa selain dari pendekatan budaya tadi, pendekatan faktor integritas penyelenggara tadi, ada satu hal yang saat ini tidak boleh teman-teman lupakan, yaitu kita berada di era digital. Nah, ini harus menjadi satu pemikiran bagaimana kita memanfaatkan sistem informasi untuk pengawasan pemilu ke depan. Jadi pengawasan dan pencegahan kita itu juga kita padukan dengan basis digital, karena pelanggaran-pelanggaran ke depannya itu ini kita berada di era digital, dan kemudian dengan pemanfaatan sistem informasi juga itu akan membantu kita untuk melakukan eh, pemetaan data, analisa data, kemudian bisa membantu kita memberikan informasi atau pendidikan politik dalam waktu singkat dan jangkauan yang sangat luas. Jadi ini kita perlu padankan pendekatan budaya, pendekatan struktural, dan pendekatan teknologi informasi. Ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini akan menjadi rekomendasi kita bersama untuk kedepannya. Terima kasih sekali lagi kepada Adityo, narasumber kita yang cantik dan hebat. Terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah berpartisipasi. Sampai jumpa pada ngobrol kami edisi berikutnya. Sehat selalu, dan mari kita senantiasa semangat mengawal demokrasi dan melaksanakan tugas-tugas kita dengan penuh kesadaran dan keberanian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.